Ada dua pilihan dasar di dunia, entah menerima kondisi yang kamu jalani sekarang, atau bertanggung jawab untuk mengubahnya. Kamu mungkin pernah dengar kalimat, sang pemenang fokus untuk menang, dan sang pecundang hanya fokus pada sang pemenang. Seorang pemenang fokus bagaimana dia bisa meraih kemenangan selanjutnya. Sedangkan bagi seorang loser, mungkin dia hanya fokus pada si pemenang. Kenapa sih dia bisa seperti itu? Apa privilege yang dia punya? Kenapa dia bisa dan saya tidak? Dan begitu banyak pertanyaan lainnya. Menariknya, si pemenang dan si kalah bukan hanya berdasarkan berapa banyak kemenangan yang diraih, tapi bagaimana perilaku mereka dalam menghadapi hidup. Si kalah seringkali mengisi hidupnya dengan berbagai kebiasaan yang membuatnya kalah. Entah itu karena terlalu banyak rasa takut, terlalu banyak penyesalan, hingga tidak punya tujuan. Nah, bagaimana cara kita bisa punya mindset sebagai seorang pemenang yang pada akhirnya bisa membuat kita jadi pemenang? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Psychology of Winning, karya Dr. Dennis Waitley. Buku ini membahas apa pemikiran di balik seorang pemenang. Seorang pemenang selalu punya tujuan yang jelas dan strategi yang terencana untuk mencapainya. Mereka tidak sekedar menjalani hidup, tetapi memiliki target spesifik dan prioritas yang jelas. Setelah menetapkan tujuan, mereka terus memantau kemajuannya, menyesuaikan rencana, dan tetap fokus meski menghadapi tantangan. Tujuan yang kuat memberikan alasan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Mereka yang memiliki tujuan kuat dalam hidup, seperti ingin bertemu orang yang dicintai atau mencapai sesuatu yang berarti, cenderung lebih mampu bertahan di tengah kondisi yang ekstrim. Selain itu, pemenang memiliki pandangan positif terhadap resiko, melihatnya sebagai peluang daripada halangan, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka merangkul keunikan diri, berlatih self-talk positif, dan fokus pada reaksi internal untuk mengendalikan situasi yang tidak menyenangkan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, manfaat proyeksi diri yang positif. Ketika kamu kecil, apakah kamu pernah membayangkan menjadi sesuatu, entah itu guru, dokter, atau bahkan astronot? Menariknya, mungkin saja kita justru bisa menjadi apa yang kita impikan. Sebagai contoh, Neil Armstrong sejak kecil membayangkan dirinya untuk menjadi seorang yang penting di bidang penerbangan. Nah, pada akhirnya, dia menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Langkah awal untuk menjadi pemenang adalah membayangkan sosok yang kamu dambakan. Mau jadi apa kamu di masa depan? Lakukan latihan ini setiap hari, dan ingat, ketika kamu terus-menerus berpikir positif, maka caramu melihat dunia akan positif. Dan pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada kehidupanmu di dunia nyata. Kenapa? Karena otak itu memiliki kemampuan yang luar biasa dan bisa memberikan pengaruh di luar dari yang kita bayangkan sebelumnya. Sebagai contoh, salah satu studi menunjukkan kalau bahkan orang yang paling efektif sekalipun hanya menggunakan kemampuan otaknya kurang dari 10%. Padahal, kemampuan manusia untuk berpikir kreatif boleh dibilang tidak ada batasnya. Jadi kita sebenarnya bisa loh menjadi orang yang kreatif, inovatif, dan sukses. Yang penting, apakah kita punya sikap seorang pemenang atau tidak? Menariknya, tidak semua pemenang berhasil karena berada di lingkungan yang baik. Banyak juga yang lahir dalam kondisi yang penuh tantangan. Seorang pemenang adalah dia yang mampu menyeimbangkan antara kondisi mental, lingkungan, dan fisiknya. Sehingga hal ini dapat membantu dia untuk mencapai apa yang dia mau dalam hidup. Kedua, seorang pemenang punya tujuan yang jelas. Apakah kamu tahu apa yang kamu mau? Apakah kamu tahu 5 tahun lagi kamu mau kemana? Hidup seperti apa yang kamu dambakan? Mayoritas orang mungkin tidak tahu dan berpikir, ya jalanin aja lah. Tapi seorang pemenang punya target yang jelas. Dia tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya. Mereka biasanya memulai dengan target apa yang mereka inginkan dalam hidup, lalu membaginya menjadi poin-poin yang spesifik dan prioritas. Kenapa hal ini penting? Karena otak kita butuh data yang spesifik untuk bekerja maksimal. Setelah target terpasang, maka selanjutnya kita harus memonitor umpan balik secara rutin, membuat perubahan yang diperlukan, dan berusaha untuk tetap dalam jalur. Sebuah tujuan juga penting untuk membuat kita terus bertahan ketika menghadapi tantangan hidup.
Efek ini dijelaskan dengan baik oleh Viktor Frankl, seorang psikiatris yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi pada Perang Dunia Kedua. Frank menyadari kalau tahanan yang selamat dari kondisi ekstrim ternyata mereka punya tujuan yang kuat sebagai alasan untuk tetap bertahan hidup. Tujuannya bisa beraneka macam, misalnya ingin melakukan sesuatu, ingin bertemu lagi dengan orang yang dicintai, atau pergi ke tempat yang ingin mereka kunjungi. Di sisi lain, mereka yang tidak punya tujuan yang kuat cenderung pasrah dan tidak bertahan. Ketika menghadapi sebuah tantangan, kebanyakan dari kita mungkin dipenuhi oleh keraguan diri. Tapi seorang pemenang selalu berusaha untuk membuat pikirannya penuh dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena motivasi itu pada dasarnya didorong oleh keadaan emosionalmu. Dan dua perasaan penting yang mendominasi manusia, yaitu rasa takut dan gairah. Seorang pemenang kebanyakan termotivasi oleh gairah untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah dipasang. Gairah ini merupakan sebuah keadaan emosional yang ada di antara di mana kamu sekarang dan kemana kamu ingin pergi di masa depan. Ketika pikiran seorang dipenuhi oleh sebuah tujuan yang kuat, maka ini menjadi alasan yang kuat bagi seorang untuk terus bertahan di tengah tantangan yang berat. Seorang pemenang juga punya sudut pandang yang berbeda dalam melihat resiko. Bagi dia, resiko adalah sebuah peluang. Mereka fokus pada hadiah yang bisa ditawarkan oleh kesuksesan daripada rasa takut gagal. Ketiga, melatih kepercayaan diri. Seorang pemenang punya rasa percaya diri yang tinggi. Banyak orang sukses punya keunikannya tersendiri dan hal ini tidak membuat mereka jadi minder. Mereka merangkul semua bagian ini dalam dirinya dan pada akhirnya orang lain juga menerima kalau dirinya memang begitu. Jadi, bagaimana cara kita melatih kepercayaan diri? Pertama, berlatih self-talk positif. Seorang pemenang selalu memberikan dirinya masukan yang konstruktif seperti saya bisa, saya merasa lebih baik, dan sebagainya untuk membentuk dan meningkatkan kepercayaan diri. Ini adalah cara kita pelan-pelan membangun kepercayaan diri melalui alam bawah sadar. Kedua, fokus pada reaksi internal. Ketika kamu berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, reaksi apa yang pertama kali muncul? Apakah kamu menyalahkan keadaan atau berusaha mengambil kendali? Menyalahkan keadaan mungkin merupakan opsi yang paling mudah. Namun seorang pemenang tahu kalau hal ini tidak ada gunanya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengontrol situasi tersebut. Misalnya, kamu tidak suka dengan pekerjaanmu sekarang. Coba cari tahu apa yang tidak kamu sukai. Lalu tanyakan ke dirimu sendiri, apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk membuatnya jadi lebih baik? Atau mungkin saja kamu perlu mengubah sudut pandangmu dalam melihat situasi tersebut. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.